Sekarang kita akan kembali lagi perlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil menghancurkan Sashi dan Ma Chen. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji. Xiao Yan memandang ke arah Lei Ji dengan penuh arti dan berpikir sepertinya Lei Ji telah sepenuhnya mempelajari kebiasaan Xiao Yan mengumpulkan cincin penyimpanan. Melihat Xiao Yan yang memandangnya, Lei Ji pada saat ini segera menyadari dan telapak tangannya pada saat ini seketika terentang. Xiao Yan seketika melihat cincin penyimpanan dan Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mengambil kedua cincin penyimpanan tersebut. Cincin ini adalah cincin milik Ma Chen dan Sashi dan Xiao Yan pada saat ini segera mengalirkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Xiao Yan pada saat ini menemukan bahwa ada 30 kartu spiritual berwarna biru, ditambah dengan milik Xiao Yan sebelumnya yang telah berjumlah 68, maka Xiao Yan pada saat ini memiliki 98 kartu roh biru. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini menemukan sebuah gulungan kuno di atas tangannya. Xiao Yan segera membaca karakter yang tertulis di atas gulungan tersebut. Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah segel penghalang terlarang Shen Luo. Xiao Yan pun membuka gulungan tersebut dan kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menembus ke dalam gulungan. Sejumlah besar informasi pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Sementara itu orang-orang yang tersisa dari alam Shen Luo yang ingin pergi pada saat ini hanya bisa terdiam. Karena pemimpin mereka pada saat ini telah mati, maka mereka benar-benar tidak bisa mengambil tindakan apapun. Xiao Yan juga seketika menoleh dan menyadari bahwa ada 10 sosok yang pada saat ini masih tersisa. Xiao Yan segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin bertahan hidup. 10 sosok pada saat ini hanya terdiam dan menyadari hal tersebut. Xiao Yan segera melonjakkan api keabadian. Melihat api yang membumbung, ekspresi ketakutan pada saat ini segera melonjak di wajah masing-masing. Sesaat kemudian api kembali ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan dan orang-orang ini tidak terluka. Tetapi meskipun begitu mereka bisa merasakan bahwa ada api yang pada saat ini berada di dalam tubuh masing-masing. Dengan pemikiran Xiao Yan pada akhirnya origin Qi di tubuh mereka pada saat ini ditarik satu demi satu. Tidak hanya origin Qi, kekuatan hidup juga pada saat ini diserap pada saat yang bersamaan. Xiao Yan telah menghabiskan sejumlah besar energi di dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan segera mengisi kembali vitalitasnya melalui api abadi yang tertanam di dalam tubuh setiap orang. Dalam sekejap mata energi Xiao Yan pada saat ini telah terisi kembali dan Xiao Yan telah berada dalam kondisi puncaknya. Adapun 10 orang yang pada saat ini telah diserap oleh Xiao Yan semuanya hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Mereka tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukannya, tetapi hal ini benar-benar membuat mereka takut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menghela nafas dan segera kembali berbicara kepada 10 sosok ini. Xiao Yan menjelaskan bahwa jika mereka mendengarkan perintah Xiao Yan, maka racun api di tubuh mereka akan bisa dihilangkan setelah semua urusan di sini selesai. Jika tidak, maka racun api di tubuh mereka akan menyebar ke seluruh tubuh masing-masing. Pada akhirnya tubuh mereka akan membusuk dan mati. Tentu saja api ini juga akan menyerang jiwa mereka dan mereka benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan setelah merasakan apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan, mereka pada saat ini segera mulai memberikan penghormatan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera lanjut mulai menjelaskan tujuannya. Xiao Yan berkata bahwa mereka tentu tahu tentang penghalang roh terlarang ini. Yang harus mereka lakukan sangat sederhana, yakni mengendalikan formasi terlarang ini. Setelah kelompok Xiao Yan keluar dari alam rahasia, maka Xiao Yan akan mengeluarkan racun api di tubuh masing-masing. 10 sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak bisa menolak permintaan dari Xiao Yan.
pada akhirnya Xiao Yan segera mengajak kelompoknya menjauh dan bergegas menuju ke kedalaman hutan batu. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki kedalaman hutan, ternyata memang benar bahwa pertarungan sengit sebelumnya telah menarik perhatian dari beberapa sosok. Banyak sosok pada saat ini segera bergegas menuju ke arah tempat Xiao Yan yang sebelumnya berada, namun mereka tidak menemukan keberadaan seorang pun di tempat ini. Mereka hanya bisa melihat jejak bekas pertempuran dan mereka pada saat ini mengerutkan kening. Terlebih lagi mereka juga menyadari bahwa tidak ada asap ungu di tempat ini, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak ingin mengambil resiko untuk menjelajah lebih jauh. Waktu bagi mereka benar-benar sangat berharga dan mereka memutuskan untuk berbalik pergi, tetapi tentu saja ada beberapa orang yang sepertinya merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Mereka mulai mencoba menerobos, tetapi dengan adanya formasi, maka mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari alam rahasia ini. Mereka pada akhirnya memutuskan kembali, tetapi ada juga beberapa sosok yang pada saat ini segera datang. Jika Xiao Yan melihat sosok-sosok ini, wajah ini benar-benar sangat familiar bagi Xiao Yan. Ada dua orang di dalam tim ini, yang satu adalah Zhu Jie sementara yang lainnya adalah Guao. Ini adalah kelompok yang pada saat sebelumnya hampir dihabisi oleh Xiao Yan. Namun kali ini pemimpin kelompok ini bukan lagi Guao melainkan pria lain yang berada di hadapannya yang memancarkan fluktuasi aura yang lebih kuat daripada Guao. Pria ini pada akhirnya segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening setelah menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. Sosoknya juga lanjut bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik. Dirinya telah mendapatkan peta yang menandai alam rahasia di tempat ini. Dirinya juga tidak menyangka bahwa akan ada formasi terlarang yang begitu kuat. Namun melihat pertarungan sebelumnya yang berada di sini, dirinya khawatir formasi terlarang ini tidak dimiliki oleh tempat ini. Sepertinya formasi ini dibentuk oleh orang lain dengan tujuan untuk memonopoli harta karun di alam rahasia. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini tidak bisa melewatkannya dengan mudah. Mari mereka segera menghancurkan formasi terlarang ini bersama-sama. Pria itu pun segera melambaikan lengan bajunya dan Zhu Jie serta Guao bersamaan dengan yang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan sudah masuk jauh ke dalam hutan. Apa yang pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan benar-benar kembali membuat Xiao Yan tercengang. Xiao Yan bisa melihat adanya pohon spiritual yang jauh lebih besar daripada pohon spiritual yang sebelumnya ditemui oleh Xiao Yan. Seluruh pohon spiritual ini juga berkilau dengan rangkaian buah yang sangat mempesona. Jumlah dari buah ini juga terlihat ada belasan dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan telah menelan buah spiritual, oleh karena itu Xiao Yan mengetahui peningkatan apa yang akan didapatkan oleh Xiao Yan dari buah-buah ini. Di mata Xiao Yan yang tergantung di pohon ini bukan lagi buah spiritual tetapi jutaan sumber origin Qi yang melambai kepada Xiao Yan. Selain itu ada juga 3 kotak batu di bawah pohon spiritual yang besar ini. Tentu saja 3 kotak batu ini akan berisi hal-hal yang luar biasa dan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Namun ketika Xiao Yan melihat sekeliling, Xiao Yan pada akhirnya segera sedikit mengerutkan kening. Secara logika seharusnya akan ada roh iblis yang sangat kuat yang melindungi pohon spiritual ini. Tetapi begitu Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritual, Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi sedikit pun. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya ada yang aneh di tempat ini. Kenapa tidak ada monster atau roh iblis yang pada saat ini menjaga tempat ini? Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit ragu-ragu sementara Lei Ji dan Wu Zhen juga tidak berani mengambil tindakan. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk melangkah maju. Setelah beberapa saat pada akhirnya wajah Xiao Yan tiba-tiba tenggelam dan tiba-tiba Xiao Yan merasakan sesuatu yang buruk. Fluktuasi yang sebelumnya tidak ada pada saat ini tiba-tiba segera terpancar.
Xiao Yan pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya di tengah keterkejutannya bergumam, apakah ini adalah aura kebencian di tempat ini? Sesaat kemudian Xiao Yan bisa melihat adanya energi hitam yang terus memadat di bawah pohon spiritual. Energi hitam ini pada akhirnya membentuk sesosok manusia dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan ini benar-benar berbeda daripada roh iblis atau monster yang pernah ditemui oleh Xiao Yan sebelumnya. Selain itu Xiao Yan juga tidak bisa merasakan adanya jejak kehidupan di sosok ini. Namun meskipun begitu Xiao Yan yakin pasti sosok ini adalah roh iblis dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu di sisi lain sosok yang telah mengembun menjadi sosok manusia pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya adalah malaikat penjaga dari tempat surga pembunuhan. Jika Xiao Yan bisa membunuh sosok tersebut maka Xiao Yan akan mendapatkan semua hal baik di belakangnya. Namun jika Xiao Yan berhasil dibunuh olehnya maka Xiao Yan akan menjadi sebagian dari kekuatannya. Xiao Yan adalah penantang ke-12 dan 11 orang telah mati di dalam pertempuran sebelumnya. Namun pada saat ini tentu saja Xiao Yan masih bisa memilih untuk mundur sebelum mengambil tindakan. Mendengar suara dari sosok tersebut yang tanpa emosi, Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa sosok ini benar-benar cukup kuat. Hal itu juga terbukti dengan besarnya pohon spiritual yang berada di belakang sosok tersebut. Buah dari pohon ini juga sangat banyak dan hal tersebut menyatakan bahwa tidak pernah ada orang yang berhasil memetik buah tersebut. Xiao Yan pada akhirnya sedikit merenung memikirkan apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini sosok tersebut segera berkata bahwa dengan kekuatan Xiao Yan pasti akan dikalahkan dan yang terbaik baginya adalah dengan cepat mundur. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya menatap ke arah sosok yang baru saja bicara. Xiao Yan lanjut berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah memasuki tingkat pertama dari surga pembunuhan. Sosok ini adalah sosok terkuat yang akan dihadapi oleh Xiao Yan. Namun karena ini adalah ujian yang harus dihadapi oleh Xiao Yan maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mundur. Terlebih lagi khasiat dari buah spiritual ini benar-benar menggiurkan bagi Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini hendak mengambil keputusan tiba-tiba suara ledakan seketika terdengar. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke belakang tempat di mana sumber suara tersebut berasal. Xiao Yan melihat ada kepulan asap besar muncul di kejauhan dan Xiao Yan bisa merasakan sesuatu dari api keabadian. Titik api pada saat ini kembali ke tubuh Xiao Yan dan hal tersebut menyatakan bahwa 10 orang yang berada di luar tampaknya telah mati. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa formasi juga tentu saja pasti telah dipatahkan. Jika begitu permasalahannya maka pasti akan ada pasukan yang segera datang ke tempat ini. Lei Ji juga menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Lei Ji berkata agar Xiao Yan dengan cepat menyelesaikan ini. Lei Ji akan mencoba yang terbaik untuk menunda orang-orang yang baru saja masuk untuk Xiao Yan. Sesaat kemudian Lei Ji pada akhirnya segera melesat diikuti dengan Wu Zhen di belakangnya. Sementara itu Xiao Yan segera kembali menatap ke arah sosok tersebut dan Xiao Yan pada saat ini memiliki tekad di matanya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak melakukan gerakan apapun. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera bergegas keluar dari cincin penyimpanan. Ini adalah klon iblis keabadian yang langsung mengangkat tinjunya bersamaan dengan guntur hitam yang memenuhi lengannya. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa menandingi malaikat penjaga. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak bisa terjerat dalam waktu yang lama. Xiao Yan harus bertarung dengan cepat dan pada saat ini Xiao Yan menyerahkan semua ini kepada klon iblis keabadian.
Sementara itu di sisi lain mata dari malaikat penjaga terlihat semakin suram, sosoknya pada akhirnya segera berhadapan dengan tinju yang dilesatkan oleh klon iblis keabadian. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling bertabrakan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit karena Xiao Yan tidak menyangka bahwa malaikat penjaga ini bisa menerima pukulan dari klon iblis keabadian. Hal ini benar-benar membuat rasa sangat terkejut, meskipun tubuh klon iblis keabadian saat ini telah pulih hingga 90%. Lalu dengan kekuatan tubuh fisik klon iblis keabadian ditambah dengan guntur surgawi penghancur kehampaan, setidaknya dirinya akan mampu berhadapan dengan sosok makhluk keabadian. Meskipun tidak bisa menang di dalam pertempuran, tetapi sosoknya akan bisa bersaing dengan seorang makhluk keabadian. Pada akhirnya klon iblis keabadian segera kembali melesatkan tinjunya dengan dipenuhi guntur hitam. Tanpa banyak basa-basi pada saat ini banyak serangan dilesatkan berhadapan dengan sosok malaikat penjaga. Pukulan yang diayunkan tanpa gerakan mewah tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Malaikat penjaga yang kuat ini juga pada akhirnya semakin lama benar-benar semakin kewalahan berhadapan dengan klon iblis keabadian. Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan dari klon iblis keabadian juga pada saat ini benar-benar semakin meningkat. Pada akhirnya dengan kekuatan ganas yang dirinya miliki, sosoknya benar-benar berhasil menghancurkan malaikat penjaga. Tubuh dari malaikat penjaga ini pada akhirnya benar-benar menghilang entah kemana. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena hampir dalam sekejap mata Xiao Yan benar-benar telah berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam. Sesosok tubuh pada saat ini melesat dan terjatuh dengan keras ke tanah dan gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya. Beberapa detik kemudian sosok wanita pada saat ini terpental dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Ji. Sementara itu sosok yang jatuh ke tanah sebelumnya ternyata adalah Wu Zhen dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa jumlah mereka terlalu banyak dan mereka sangat kuat. Tidak ada cara bagi Lei Ji dan Wu Zhen untuk bisa berhadapan dengan mereka. Begitu selesai berbicara, Lei Ji segera menyadari bahwa malaikat penjaga pada saat ini sudah tidak ada. Dengan penuh keterkejutan Lei Ji pada akhirnya bertanya di manakah malaikat penjaga itu. Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan tenang bahwa dirinya telah dihabisi. Lei Ji pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya mungkinkah dirinya diselesaikan dengan begitu cepat. Apakah klon iblis keabadian telah mengambil tindakan? Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Sementara itu di sisi lain sekelompok sosok pada akhirnya perlahan muncul di hadapan dari kelompok Xiao Yan. Sebuah suara yang agak familiar pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Sosok ini adalah Zhu Jie yang sedang menatap ke arah pohon spiritual. Sosoknya bergumam bahwa pohon spiritual ini benar-benar sangat besar. Zhu Jie pada saat ini tampaknya benar-benar tertarik pada pohon spiritual dan tidak menyadari posisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Guao pada saat ini melihat sekilas sosok Xiao Yan yang tergantung di udara. Dengan penuh keterkejutan Guao pada saat ini menunjuk dan berkata bahwa itulah orangnya. Pemimpin kelompok mereka pun segera menoleh ke arah Guao sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya siapakah itu dan apakah Guao mengenalinya. Guao pada saat ini seketika berubah menjadi serius ketika menatap ke arah sosok Xiao Yan yang tergantung di langit. Sosoknya segera menjelaskan kepada pemimpin mereka yang bernama Ao Xiuqi. Guao berkata dengan penuh marah bahwa orang inilah yang hampir membunuh kelompok mereka sebelumnya. Ao Xiuqi pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa ingin tahu. Sosoknya lanjut berkata bahwa ternyata inilah orangnya, dirinya adalah Dogat Bintang 5 yang mereka sebutkan sebelumnya. Ini jugalah orang yang ternyata memiliki origin ki dari seorang Dogat Bintang 7.
Guao pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki banyak trik, dirinya juga memiliki cara untuk mengendalikan tubuh serta jiwa orang lain. Qinzi dari dunia laut surgawi benar-benar telah dihabisi olehnya dengan teknik ini. Ao Siuki pun memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini menghela nafas. Ao Siuki pada saat ini berpikir bahwa memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Guao. Dari sudut latar belakangnya Xiao Yan pada saat ini hanyalah seorang dogat bintang 5, namun dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan metode apakah yang digunakan oleh Xiao Yan hingga bisa meningkatkan kekuatannya dengan begitu signifikan. Sosoknya pada akhirnya dengan penuh semangat segera mengajukan pertanyaan kepada Guao. Ao Siuki bertanya bukankah dirinya memiliki metode rahasia yang secara langsung meningkatkan pondasinya 20 juta? Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah yang dikatakan oleh Guao itu memang benar atau tidak. Guao pada saat ini dengan keseriusannya segera berkata tentu saja itu memang benar. Dirinya juga tidak akan berani menipu saudara Ao Siuki. Mereka benar-benar harus lebih berhati-hati terhadap orang ini. Sementara itu di sisi lain Zhu Jie pada akhirnya segera menyadari posisi dari Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini seketika tercengang. Zhu Jie tanpa sadar segera bertanya mungkinkah itu adalah Xiao Yan? Suara Zhu Jie ini dapat terdengar oleh Xiao Yan dan ada nada kepanikan yang terkandung di dalam suaranya. Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dengan senyuman tipis yang muncul di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka mereka akan bertemu lagi dalam waktu secepat ini. Xiao Yan telah menyelamatkan mereka 2 kali dan tidak akan ada yang ketiga kalinya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak memancarkan rasa takut sedikit pun, Ao Siuki pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya orang ini benar-benar sangat percaya diri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera memandang ke arah Ao Siuki dengan masih tetap tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata pantas saja mereka benar-benar berani merajalela di tempat ini. Ternyata ada banyak sekali orang kuat yang masuk bersamaan ke tempat ini. Jika begitu permasalahannya seharusnya tidak akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan di surga pembunuhan level pertama ini. Ao Siuki pada saat ini kembali menyipitkan matanya mendengar nada bicara Xiao Yan yang mengandung nada ledekan. Sosoknya pada saat ini segera sedikit tertawa sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jika mereka tidak memiliki dendam kepada Xiao Yan mereka akan bisa melepaskan Xiao Yan, tetapi karena Xiao Yan telah berani berurusan dengan alam Dongseng maka dirinya sebagai pemimpin dari alam Dongseng tidak akan bisa membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Jika dirinya benar-benar tidak melakukan tindakan maka dirinya khawatir dirinya tidak akan bisa meyakinkan anggotanya di masa depan. Dengan Xiao Yan yang berani memprovokasi alam Dongseng mereka maka hanya ada satu kata yang akan dialami oleh Xiao Yan yakni kematian. Begitu selesai mengucapkan perkataan ini aura kuat dari Ao Siuki pada saat ini tiba-tiba meledak. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara dan 40 juta origin Qi. Pada saat ini juga menyebar kuatan dari tekanan penindasan yang kuat juga pada saat ini seketika melanda ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu Guao pada saat ini menatap ke sekeliling dan mengerutkan kening. Guao merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan bergumam bahwa dirinya merasakan adanya keanehan di tempat ini. Zhu Jie pun seketika menoleh mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh Guao. Zhu Jie lanjut bertanya apakah yang aneh yang berada di tempat ini. Guao pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya sosoknya segera menyadari sesuatu. Guao mulai menjelaskan bahwa ada pohon spiritual yang sangat besar di tempat ini dengan belasan buah spiritual. Namun tidak ada orang yang datang ke tempat ini dan hal tersebut menunjukkan pasti ada sesuatu yang kuat yang menjaga tempat ini. Pasti ada roh iblis yang kuat tetapi mengapa pada saat ini sosoknya tidak muncul?
Mungkinkah monster ini telah dihabisi oleh sosok Xiaoyan pada saat sebelumnya? Zhu Jie pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa kelompok Xiaoyan ini memang sudah masuk sejak lama, oleh karena itu tidak mengherankan jika roh spiritual ini telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zhu Jie pada saat ini, Guao segera menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa hal itu memang tidak aneh jika roh yang dihabisi oleh mereka adalah roh iblis tingkat biasa, tetapi dengan pohon spiritual yang begitu besar dan belasan buah spiritual, tentu saja dirinya khawatir yang menjaga tempat ini bukanlah roh iblis biasa melainkan malaikat penjaga. Zhu Jie saat ini seketika terkejut mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Guao. Bagaimanapun nama ini benar-benar tidak asing bagi setiap orang yang telah memasuki tempat surga pembunuhan. Zhu Jie pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya mungkinkah sosok tersebut benar-benar telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan. Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut dan perbincangan ini tentu saja dapat didengar oleh Ao Xiuqi. Namun Ao Xiuqi di udara pada saat ini benar-benar telah melesatkan kekuatannya untuk menekan Xiaoyan. Dirinya juga tampaknya tidak peduli dengan apa yang pada saat sebelumnya dibincangkan oleh kedua anak buahnya. Sosoknya pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Ao Xiuqi menjelaskan bahwa dirinya telah mendengar Xiaoyan memiliki metode rahasia untuk meningkatkan origin Qi-nya, terlebih lagi peningkatan ini juga hingga mencapai 20 juta origin Qi. Dirinya pada saat ini ingin Xiaoyan mengeluarkan metode tersebut dan membiarkan dirinya untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dirinya mendengar adanya metode rahasia seperti itu sepanjang hidupnya. Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak menyangka rahasia seperti itu akan diketahui oleh mereka. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini sepertinya tidak bisa melarikan diri. Setelah selesai berbicara pada akhirnya cahaya seketika melintas di tangan Xiaoyan dan secarik batu giok segera muncul. Xiaoyan lanjut menatap ke arah Ao Xiuqi dan berkata bahwa ini adalah metode rahasia untuk meningkatkan origin Qi. Apakah pada saat ini Ao Xiuqi menginginkan teknik tersebut? Metode rahasia ini akan dapat meningkatkan fondasi origin Qi-nya sebanyak 20 juta. Dengan begitu maka kekuatannya benar-benar akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Dengan hal tersebut dirinya juga mungkin akan bisa memasuki surga pembunuhan tingkat kedua. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan tulus, Ao Xiuqi pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan metode yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Dengan bersemangat pada akhirnya Ao Xiuqi segera kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ao Xiuqi berkata apakah Xiaoyan ingin menggunakan metode rahasia ini untuk menyelamatkan hidupnya? Xiaoyan mengangguk dan berkata tentu saja dirinya ingin melakukan hal ini dengan tujuan hal tersebut. Ao Xiuqi kembali tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah metode rahasia menurutnya. Jika hal itu saja benar-benar tidak cukup, bagaimana jika Xiaoyan menambahkan wanita di sisinya dan dirinya akan bisa menyampuni nyawa mereka? Melihat Ao Xiuqi yang pada saat ini memiliki tatapan penuh nafsu yang tertuju kepada Lei Ji, Lei Ji seketika mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ao Xiuqi dengan penuh amarah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam ketika Xiaoyan menoleh ke arah Lei Ji. Xiaoyan pada saat ini lanjut menghela nafas dan kembali menoleh ke arah Ao Xiuqi. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa berjanji kepadanya. Namun metode ini adalah metode rahasia dan dirinya pada saat ini harus mendekat. Xiaoyan akan memberitahunya dengan tenang mengenai kelanjutan dari metode ini. Ao Xiuqi pada saat ini terdiam ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Namun melihat Xiaoyan yang terlihat tulus sosoknya pada akhirnya memutuskan untuk sedikit mendekat.
Namun begitu dirinya hendak mengambil tindakan, Guao pada saat ini tiba-tiba mulai kembali berbicara. Guao berkata bahwa orang ini tidak sederhana dan dirinya pasti memiliki trik tersembunyi. Ao Siuki pun membeku ketika mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Guao, tetapi dirinya pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan slip batu giok yang berada di tangan Xiao Yan. Ao Siuki pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir, meski orang ini memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 20 juta, dirinya benar-benar tidak akan bisa menjadi lawan dari Ao Siuki. Ao Siuki melambaikan tangannya dan pada saat ini benar-benar mengabaikan instruksi dari Guao. Sementara itu Guao hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah sosok Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah Guao dan senyum pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Senyuman ini benar-benar sudah tidak asing lagi bagi Guao. Apalagi senyum ini pernah muncul ketika Guao berhadapan dengan Xiao Yan sebelumnya pada saat merebutkan lahan parkir.